videonya dimulai, jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak cerdas, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran Advanced Organizer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Penny Nurfadilah MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan model strategi PBSI. Untuk selanjutnya, mari simak videonya. Baik anak-anak cerdas, sebelum saya menjelaskan mengenai model pembelajaran Advanced Organizer, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran adalah suatu cara atau teknik penyajian bahan ajar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Kemudian, untuk model pembelajaran Advanced Organizer sebagai berikut. Gagasan mengenai model pembelajaran Advanced Organizer pertama kali disarankan oleh David Ausubel pada tahun 1968. Model pembelajaran Advanced Organizer merupakan model pemrosesan informasi yang bertindak sebagai peta jalan pengetahuan kognitif untuk membimbing siswa terhadap konten baru yang akan dipelajari. Model pembelajaran ini dapat digunakan untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki oleh siswa dalam rangka mempersiapkan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dalam model Ausubel ini, pengetahuan sebelumnya dari para siswa sama pentingnya dengan kemampuan mengikuti pembelajaran. Aktivasi pengetahuan sebelumnya juga membantu para siswa dalam mengoreksi pengetahuan sebelumnya sebelum menanamkan pengetahuan baru untuk menghindari kesalahpahaman dalam ketidaktepatan. Dengan cara seperti ini, siswa akan mengenali kesalahan mereka sebelum mengikuti pembelajaran baru. Sehingga dalam model pembelajaran Advanced Organizer ini dapat membantu memahami secara tepat dan akurat materi atau konsep yang akan dipelajari. Kemudian, bagaimana peran guru dalam model pembelajaran Advanced Organizer? Jadi, peran guru dalam model pembelajaran ini adalah sebagai penyelenggara pembelajaran dengan menyajikan bahan ajar melalui bacaan dan informasi, kemudian memberikan tugas kepada siswa untuk mengintegrasikan apa yang telah dipelajari oleh siswa sebelumnya. Kemudian dalam pendekatan ini, guru bertanggung jawab untuk mengatur dan menyajikan materi yang harus dipelajari oleh siswa. Nah, fokus utama dalam model pembelajaran ini adalah untuk membantu guru dalam menyelesaikan atau menyampaikan informasi dengan jumlah sebanyak mungkin dan seefektif mungkin. Kemudian tugas siswa dalam model pembelajaran ini adalah menguasai materi yang disampaikan oleh guru sebanyak mungkin dan seefektif mungkin. Karakteristik model pembelajaran Advanced Organizer. Jadi dalam model pembelajaran ini adalah untuk membantu proses pembelajaran siswa dan juga untuk meningkatkan dan mempertahankan materi baru. Sarana utama dalam pembelajaran ini adalah memperkuat struktur kognitif dan juga untuk meningkatkan retensi informasi yang baru. Kemudian karakteristiknya adalah biasanya merupakan kumpulan informasi verbal atau visual singkat. Yang kedua, disajikan sebelum mempelajari informasi utama yang lebih besar. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tidak mengandung konten kurikulum spesifik dari informasi baru yang harus dipelajari oleh siswa.
Kemudian yang keempat, menyediakan sarana untuk menghasilkan hubungan yang logis dalam materi yang baru dan memengaruhi proses pengkodean siswa. Nah, dalam karakteristik ini, dalam model pembelajaran Advanced Organizer tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, sifat materi yang akan dipelajari, jadi harus diperhatikan. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan, yaitu usia para siswa. Jadi usia para siswa ini dalam Advanced Organizer boleh untuk semua tingkatan sekolah. Dan yang terakhir yaitu tingkat pengenalan siswa terhadap materi pembelajaran yang baru dengan materi pembelajaran sebelumnya, atau sebaliknya dengan materi pembelajaran sebelumnya atau dengan materi pembelajaran yang akan disajikan. Kemudian selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Advanced Organizer. Sama halnya dengan model pembelajaran lain, model pembelajaran ini pun memiliki kelebihan dan kelemahan. Akan tetapi, dalam model pembelajaran ini, kelebihannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kelemahannya. Adapun kelebihannya ada 4 menurut buku yang saya pelajari, yaitu yang pertama, untuk mendorong keterlibatan siswa. Maksudnya adalah dalam model pembelajaran Advanced Organizer ini, siswa dituntut untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah untuk mengaktifkan pengetahuan siswa sebelumnya. Maksudnya dalam buku tersebut adalah untuk mengaktifkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, yaitu pengetahuan sebelumnya. Nah, jadi ketika para siswa telah mengingat informasi sebelumnya yang relevan, maka siswa dapat menghubungkan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah ada. Dan yang ketiga, untuk membantu siswa mengidentifikasi dan mengatur informasi, yaitu informasi yang penting. Karena dalam model pembelajaran Advanced Organizer ini dapat membantu siswa untuk mengetahui apa yang harus dicari ketika mereka berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru bertugas untuk menyajikan kerangka kerja untuk mengatur informasi tersebut. Nah, kerangka kerjanya berupa apa? Yaitu berupa kerangka penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, kelebihannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan siswa. Karena dalam model pembelajaran Advanced Organizer ini, ketika siswa mampu memahami pengetahuan sebelumnya dan pengetahuan yang akan disajikan, maka siswa pun akan lebih memahami dan lebih mempertahankan pengetahuan baru. Kemudian kelemahan model pembelajaran Advanced Organizer. Nah, kelemahannya hanya satu, yaitu tidak semua siswa memiliki pengetahuan lama atau pengetahuan sebelumnya yang memadai untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi, siswa tersebut akan lebih sulit atau akan mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dan mengaitkan informasi baru dengan informasi yang dimiliki siswa tersebut. Kemudian, bagaimana proses model pembelajaran Advanced Organizer? Nah, jadi menurut Joy, Will, and Keown dan Keown pada tahun 2015, ada 3 tahapan dalam proses model pembelajaran Advanced Organizer. Nah, yang pertama adalah penyajian Advanced Organizer. Yang kedua, penyajian materi pembelajaran dan pemberian tugas kepada siswa. Dan yang terakhir adalah memperkuat pengetahuan kognitif siswa. Selanjutnya saya akan memaparkan dari ketiga tahapan tersebut. Selanjutnya, perhatikan tabel proses pembelajaran pada model Advanced Organizer. Nah, anak-anak cerdas, jadi pada tabel ini menunjukkan bahwa
Fase penyajian Advanced Organizer merupakan fase awal yang harus dilakukan oleh guru. Nah, terdiri dari 3 aktivitas, yaitu mengklasifikasikan tujuan-tujuan pembelajaran, lalu menyajikan Advanced Organizer dan mendorong kesadaran siswa akan pengetahuan yang relevan. Penyajian tujuan pembelajaran ini dimaksud untuk mempermudah pembelajaran agar lebih bermanfaat. Selanjutnya, pada fase kedua, materi pelajaran yang disajikan dalam bentuk ceramah, diskusi, film, atau membaca. Jadi, selama presentasi, pengaturan materi pelajaran perlu dibuat secara jelas bagi para siswa, sehingga mereka memiliki perasaan akan arah tujuan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, bertujuan untuk menancapkan landasan bagi materi pembelajaran baru dalam struktur kognitif yang sudah ada pada diri siswa, yaitu untuk memperkuat pengaturan kognitif siswa. Jadi, berdasarkan langkah-langkah tersebut, siswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan baru, baik secara konten kurikulum maupun dampak pengiringnya. Demikianlah penjelasan mengenai model pembelajaran Advanced Organizer. Semoga anak-anak cerdas dapat memahaminya